Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tun Fatul Usma. Kali ini akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja JavaScript dalam bentuk 5 soal. Yang pertama ada menghitung nilai huruf dan angka. Yang kedua ada menghitung harga tiket. Yang ketiga menghitung rental mobil. Yang keempat menentukan nilai maksimal dan minimal. Dan yang terakhir ada menghitung sewa parkir. Langsung saja, di sini ada tampilan menghitung nilai huruf dan angka, yaitu berupa tugas, UTS, dan UAS. Misalnya, saya memasukkan nilai tugasnya 60, nilai UTS-nya 78, dan nilai UAS-nya 45. Maka akan menampilkan hasil yang seperti ini, yaitu nilai angkanya sama dengan 74,4 dan nilai huruf atau predikatnya itu adalah B. Bagaimana cara kerjanya? Yaitu seperti ini. Untuk seluruh tampilan hasil codingan yang di atas, itu kita lihat pada bodinya, pada bagian senternya atau kepalanya itu kita bisa lihat nama dan NIM menggunakan heading 1. Dan untuk tabel di sini menggunakan TD width 150 px untuk tugas dan seterusnya. Bisa dilihat dari codingannya, itu ada input type-nya berupa teks nilai 1 dan nilai 2, nilai 3 beserta hasilnya. Untuk script type-nya kita menggunakan JavaScript. Untuk functionalnya kita menggunakan jumlah. Untuk var-nya kita menggunakan nilai 1, nilai 2, nilai 3, hasil, dan juga IP. Untuk deklarasi nilai 1, 2, 3-nya itu kita menggunakan format seperti ini, yaitu document.getElementaryId sampai nilai 3. Sedangkan untuk hasil kita gunakan perhitungan berupa nilai 1 dikali 0,20 ditambah dengan nilai 2 kali 0,30 serta ditambahkan dengan nilai 3 kali 0,50. Sedangkan untuk cara kerja hasil kita gunakan if. Untuk hasil apabila lebih dari 80 atau sama dengan 100, maka IP-nya sama dengan A. Sedangkan apabila hasil lebih besar dari 90 atau sama dengan 80, maka IP-nya sama dengan B, begitupun seterusnya, bisa dilihat dari codingan. Di sini hasilnya lebih besar dari 55 atau sama dengan 69, maka IP-nya sama dengan C. Dan apabila tidak masuk dalam kategori, maka hasil IP-nya adalah E. Nah, untuk alertnya, itu menggunakan nilai angka sama dengan hasil ditambahkan dengan nilai huruf atau tambah IP. Kita ulang sekali lagi. Mengganti nilai tugas misalnya 50, nilai UTS-nya juga 50, serta nilai UAS-nya tetap 45, maka nilai angkanya dapat berupa 50 dan nilai hurufnya itu dapat berupa D. Lanjut nomor 2, yaitu menghitung harga tiket. Adapun caranya itu, misalnya di sini dibagi 2 kelas, kita pilih ekonomi dengan tujuan ada 3 kota, yaitu Bandung, Yogyakarta, dan Bali. Misalnya kita pilih Yogyakarta. Dan jumlah tiket. Pada soal nomor 2 ini, apabila kita memesan lebih atau sama dengan 10, maka akan mendapatkan diskon sebesar
5%. Misalnya saya isi jumlah tiketnya 9, maka output yang keluar adalah seperti ini, tidak mendapatkan diskon ya, tidak mendapatkan diskon. Namun apabila saya memasukkan jumlah tiket misalnya 12, maka akan mendapatkan diskon sebesar 36.000. Yang awalnya harga tiketnya itu 60.000, harga sebelum diskonnya menjadi 720.000. Setelah mendapat diskon, hasilnya menjadi 684.000. Dan cara codingnya adalah seperti ini. Di sini ada pilihan kelasnya, yaitu select type-nya berupa teks, name kelas, ID sama dengan kelas. Dan untuk option value-nya ada pilih satu, ada VIP dan juga ekonomi. Sedangkan untuk tujuan, select type-nya itu berupa teks, name, tujuan, ID sama dengan tujuan. Option value-nya itu berupa kota Bandung, Yogyakarta dan juga Bali. Sedangkan untuk harga tiket, jumlah tiket, input type-nya berupa number, ID sama dengan jumlah, name sama dengan jumlah. Sedangkan bahasa scriptnya itu kita menggunakan JavaScript tentunya, dan functionnya berupa tiket. var-nya itu berupa tujuan, kelas dan jumlah. Adapun dengan var harga tiket, sub dan diskon serta total itu adalah 0,0, diisikan seperti itu. Dan ada pula untuk pilihan kelasnya kita gunakan if. Misalnya pada kelas ekonomi dengan tujuan Bandung, maka harga tiketnya adalah 80.000. Sedangkan untuk tujuan Jogja itu harga tiketnya berupa 60.000. Sedangkan untuk kelas VIP-nya pada kelas Yogyakarta itu adalah 100.000. Sedangkan untuk tujuan Bandung dengan kelas ekonomi harga tiketnya adalah dengan kelas VIP harganya menjadi 120.000 dan tujuan Yogyakarta juga menjadi 100.000. Yang tadinya kelas ekonominya 100.000 menjadi 150 apabila di kelas VIP. Sedangkan untuk subnya kita bisa masukkan jumlah tiket dikali dengan harga tiket. Nah, untuk pencariannya itu ya seperti ini, apabila jumlahnya lebih besar sama dengan 10, maka akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Sedangkan untuk mencari totalnya, ini subnya dikurang dengan diskon, jadi alertnya bisa harga tiket sama dengan rupiah ditambah dengan harga tiket ditambah dengan harga diskon dan harga sebelum diskon. Bisa dilihat lebih lengkapnya pada source code ini. Kita coba ulangi, masukkan. Misalnya saya pilih kelas VIP dengan tujuan Bali. Harga tiketnya misalnya 9. Maka harga tiket yang keluar adalah 150.000. Harga sebelum diskon adalah 131.350.000, tidak mendapatkan diskon karena tidak memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan diskon, dan harga setelah diskonnya tetap menjadi 1.350.000. Beda halnya kalau diganti lagi misalnya 10, nah akan mendapatkan harga diskon sebesar 75.000. Lanjut penggunaan JavaScript pada nomor 3, yaitu menghitung sewa pada rental mobil. Di sini terdapat
pilihan mobil, sewa lama atau per hari, dan hitungannya. Di sini oke, kita lihat codingannya seperti ini. Kita menggunakan function rental, yaitu var mobil berupa dokumen titik form titik mobil titik value. Var lama juga bisa dilihat. Nah, apabila jenis mobil yang kita akan rental adalah mobil Avanza, maka harga sewa per harinya itu 300.000. Apabila kita memilih mobil CVR, maka harga sewanya itu 400.000 per hari. Dan apabila bukan CVR ataupun Avanza atau merek lain selain dua merek mobil ini, berarti harga sewa per harinya itu 250. Untuk cara perhitungannya, kita menggunakan rumus total sama dengan lama kali harga sewanya, yaitu alertnya berarti total sewa sama dengan rupiah tambah total. Scriptnya itu berupa form name form, ya, bisa dilihat dari sini. Jadi pilihannya yaitu pilihan mobil, berarti di sini dengan select type text sama dengan mobil, ID sama dengan mobil. Option value-nya yaitu select disable, pilih mobil option value yaitu Avanza, CVR, dan Ayla. Lalu ada juga lama sewanya. Di sini menggunakan input type number, ID lama, name lama. Oke. Dan untuk caranya yaitu seperti ini, bisa dilihat. Oke, coba kita jalankan. Misalnya pilihan mobilnya saya pilih CVR, dan lama sewa misalnya 5, maka total sewanya itu adalah 2 juta. Coba kalau misalnya pilihannya kita ubah ke Avanza dan lama sewanya yaitu 2 hari, maka ada salah tuh. Di sini ada berupa nilai A, nilai B, nilai C, dan outputnya itu berupa menentukan nilai yang terbesar dan terkecil. Adapun source code atau codingannya itu seperti ini. Pada tabelnya ada berupa nilai A, input type-nya berupa text, name A, ID-nya juga A. Ada pada tabel B, input type-nya berupa text, name-nya yaitu B, ID-nya juga B, begitupun seterusnya. Untuk fungsinya kita menggunakan nilai var A yaitu parse float berupa dokumen titik form titik A titik value. Begitu juga pada var B, var C, dan sedangkan pada var maksimalnya itu 0,0, var minnya juga 0,0. Cara hitungannya yaitu apabila nilai A lebih besar sama dengan C dan A sama dengan B, maka nilai maksimalnya adalah A. Sedangkan kalau B lebih besar sama dengan A dan B lebih besar sama dengan C, berarti maksimalnya yaitu B. Begitupun seterusnya. Sedangkan apabila A lebih kecil dari C dan A lebih kecil dari B, maka nilai minimalnya adalah A. Dan hampir sama cara kerjanya, tapi kebalikannya bisa dilihat dari codingan ini. Sehingga alertnya itu berupa nilai terbesar adalah maksimal dan nilai terkecilnya adalah minimal. Kita coba jalankan.
Misalnya saya masukkan nilai A-nya yaitu 20, nilai B-nya misalnya 12, dan nilai C-nya 32, maka outputnya yaitu nilai terbesarnya adalah 32 dan nilai terkecilnya adalah 12. Itu menentukan nilai maksimal dan minimal. Selanjutnya nomor 5, yaitu menghitung sewa parkir. Adapun jenis kendaraannya yaitu ada mobil dan motor. Dan untuk lama parkirnya itu dihitung per jam. Adapun source kode atau codingannya yaitu seperti ini. Select type-nya berupa teks, name-nya jenis, ID-nya juga jenis. Untuk option value-nya itu adalah pilih satu. Option value-nya berupa mobil atau motor. Dan lama hitungnya itu per jam. Input type-nya berupa number, ID, lama, name-nya juga lama. Lihat di sini. Bahasanya masih menggunakan bahasa JavaScript dan fungsinya itu adalah sewa. Var jenisnya itu sama dengan dokumen titik form titik jenis titik value. Form lamanya itu parse float, menggunakan parse float. Dokumen titik form titik lama titik value. Var HP-nya 0,0. Apabila jenis kendaraannya itu berupa mobil dan lama parkirnya itu 1 jam, maka harganya 3.000. Jika lamanya lebih dari 2 jam, maka 2 jam sama dengan 4 jam, maka harga parkirnya itu bisa menjadi 5.000. Dan jika di atas itu berarti harga parkirnya bisa sampai 7.000. Jika lama parkirnya itu sama dengan 1 jam, maka harga sewanya itu 1.000. Dan apabila lamanya itu lebih dari 2 sampai 4 jam, maka harganya menjadi 2.000. Dan apabila di atas 4 jam itu bisa menjadi 4.000. Itu adalah pilihan untuk sewa parkir motor. Sehingga alertnya itu adalah berupa total bayar sama dengan rupiah ditambah dengan lama parkir. Kita coba jalankan. Pertama pilih mobil dan jumlah lama parkirnya misalnya 3 jam, maka output yang keluar adalah 5.000. Kalau misalnya pilihnya hanya 1 jam, maka hasilnya adalah 3.000. Lain halnya dengan motor, kita parkir 1 jam, maka hitungannya dibayar 1.000. Kalau misalnya isinya 5 jam, maka yang keluar adalah 4.000. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video berikutnya.